wabarakatuh. Pemirsa, Asara Asmara kembali hadir dalam liputan khusus. Kali ini mengangkat topik yang sangat penting bagi pembangunan daerah kita, yakni Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Kegiatan ini merupakan wadah bagi masyarakat, pemerintah, dan stakeholder lain untuk merancang pembangunan yang lebih baik, berkelanjutan, serta inklusif. Bertempat di Aula Bapelitbangda, Senin 6 Januari 2025, pemerintah Kota Tasikmalaya menggelar konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026. Konsultasi publik ini merupakan salah satu tahapan sebelum dilaksanakannya Musrenbang, baik di tingkat kelurahan, kecamatan, OPD, hingga Kota Tasikmalaya. Sesuai amanah undang-undang, proses penyusunan RKPD 2026 harus disusun 1 tahun sebelumnya. PLT Kepala Bapelitbangda Kota Tasikmalaya, Dudi Mulyadi, dalam laporannya menyampaikan, selain memenuhi tahapan penyusunan, kegiatan juga bertujuan untuk menyampaikan rancangan awal RKPD serta memperoleh saran dan masukan dari para peserta kegiatan yang dihadiri ratusan orang dari lintas stakeholder. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2015 bahwa salah satu kewajiban pemerintah daerah adalah menyusun rencana pembangunan daerah tahunan atau rencana kerja pemerintah daerah RKPD. Salah satu tahapan dalam rangka penyusunan RKPD adalah dilaksanakannya konsultasi publik rencana awal RKPD. Jadi maksud dan tujuan dari diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk salah satu tahapan dalam penyusunan RKPD Kota Tasikmalaya tahun 2020. Adapun tujuannya, satu, menyampaikan gambaran rencana awal RKPD Kota Tasikmalaya tahun 2020. Dua, memperoleh masukan dan saran penyempurnaan terhadap rencana awal RKPD Kota Tasikmalaya tahun 2020. Tiga, waktu dan tempat hari tanggal Senin tanggal 6 Januari 2020. Waktu pukul 9 sampai selesai, tempat Aula ada 3 Kota Tasikmalaya. Peserta yang diundang sebanyak 200 orang dari mewakili seluruh pimpinan di Kota Tasikmalaya, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara online. Rangkaian acara pembukaan, laporan perwakilan penyelenggara, sambutan Ketua DPRD, sambutan dan PJ Wali Kota, sekaligus membuka acara paparan rencana awal RKPD Kota Tasikmalaya tahun 2026, pendatangan berita acara kesepakatan konsultasi publik rencana awal RKPD Kota Tasikmalaya tahun 2026, paparan arah kebijakan RPJM 2025-2029 dan RKP 2026, paparan rencana awal RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2020, dan terakhir tentu biaya penyelenggaraan kegiatan ini bersumber dari APBD Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2020. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Aslim SHMSI, dalam sambutannya menyampaikan, penyusunan rencana pembangunan harus ada perpaduan dari berbagai aspek. Perwujudan tersebut ada pada Musrenbang hingga partisipasi masyarakat melalui dokumen pokok-pokok pikiran DPRD.
Dokumen pokok pikiran ini berisi masukan DPRD dari proses penjaringan di masyarakat, baik melalui rapat dengar pendapat, reses, hingga diskusi dan kajian-kajian. DPRD berharap seluruh komponen pelaku pembangunan bisa memberikan sumbangan pengetahuan sehingga bisa mengakomodir masukan dan dipadukan dengan pembangunan kota ke depan agar bisa terasa oleh masyarakat. Dewan pun berpesan bahwa kegiatan yang dilakukan harus prioritas. Kota Tasik diakui Aslim memiliki banyak potensi mendatangkan investor sehingga Kota Tasik harus dijaga keamanan dan ketertiban di masyarakatnya. Hadirin yang berbahagia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa dalam melakukan penyusunan perencanaan pembangunan harus adanya keterpaduan antara aspek politis, teknokratis, dan aspiratif. Perwujudan atas undang-undang tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui kegiatan musrembang yang dilaksanakan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota, serta melalui partisipasi masyarakat yang disampaikan dalam bentuk usulan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, yaitu berupa dokumen pokok pikiran DPRD yang merangkum ke dalam seluruh urusan kewenangan pemerintah di tingkat kabupaten atau kota. Dokumen pokok pikiran tersebut berupa usulan serta masukan yang disampaikan oleh DPRD yang dihasilkan dari penjaringan aspirasi masyarakat dalam kegiatan rapat pendapat umum atau audiensi, reses, studi komparasi, diskusi, dan kajian masyarakat ke daerah-daerah yang dianggap telah berhasil melakukan kegiatan pembangunan. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, kami mengharapkan kepada seluruh komponen pelaku pembangunan yang hadir untuk memberikan sumbangan pemikiran sehingga melalui forum konsultasi publik ini dapat mengakomodir berbagai masukan yang akan dipartisipasikan dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah Kota Tasikmalaya. Artinya masukan saran dari berbagai pihak harus kita akomodir sehingga rencana pembangunan kota ke depan bisa betul-betul terasa oleh masyarakat. Lakukan kegiatan-kegiatan pembangunan yang prioritas sehingga Kota Tasikmalaya yang kata orang adalah mutiara di dunia timur ini bukan hanya kata-kata belaka, tapi kita bisa wujudkan ke depan bahwa Kota Tasik tidak hanya dipandang hebat di dunia timur Jawa Barat, tapi mudah-mudahan di tingkat nasional. Kita optimis semua itu karena Kota Tasik memiliki beberapa potensi yang bisa kita gali sehingga menjadi pilihan bagi investor yang akan masuk di Kota Tasikmalaya. Akan tetapi di samping itu Kota Tasik pun harus kita jaga bersama dari sisi ketertiban, keamanan, kenyamanan. Orang akan senang masuk ke Tasik kalau Tasik adalah nyaman. Orang akan senang masuk Tasik kalau di Tasik adalah aman. Tentunya itu suatu hal yang suatu keniscayaan yang harus diperhatikan. Untuk itu, selanjutnya seluruh pemangku kepentingan memberikan perhatian serius terhadap rangkaian proses ini agar dapat terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas antara interprogram pembangunan serta lahirnya alternatif pemecahan masalah yang bersifat strategis serta mampu menjawab permasalahan dan kebutuhan besar di tahun 2020. PJ Wali Kota Tasikmalaya Asep Sukmana dalam sambutannya menuturkan RKPD 2026 secara substansi merupakan tahun pertama untuk wali kota terpilih. Asep berpesan kepada seluruh jajarannya agar tidak asal memasukkan target indikator capaian, karena hal tersebut akan menjadi tagihan sehingga rancangan setiap rencana pembangunan harus dikaji dengan serius. Ini tahun 2025
ini hari Senin pertama 2025 dan tentunya juga ini adalah awal daripada tahun pertama pemerintahan yang baru nanti belum dilanjut. Ini tahun pertama. Jadi kenapa saya bilang ini tahun pertama? Karena sebulannya kita nggak tahu nanti tahun ini tahun pertama dan rencana awal ini karena RPJMD wali kota kecil ini belum dibahas, belum dapat diselesaikan, maka berpedoman kepada RPD tahun 2023, 2026 dan ini sudah berpedoman. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, karena secara simultan teman-teman Gubernurnya juga sekarang sudah mulai membahas RPJMD 2025-2029. Ayeuna makan RKPD tahun 2026 berpedoman kepada RPD tahun 2023-2026. Jadi tahun kapan? Nggak apa-apa. Ketika nanti RPJMD beres 2025, 2029, nanti akan ada penyesuaian. Dan prosesnya simultan bareng. Kalau nanti disiapkan, kita juga sekarang masih menunggu ya Pak Ketua pelantikan itu akan bulan Februari atau Maret. Kalau Februari atau Maret, 1 bulan kita menuliskan RPJMD. Artinya RPJMD 2025-2029 itu diselesaikan atau 2025. Jadi tenang. Kecuali kalau RPJMD-nya diselesaikan tahun 2012 hari 2025 kan emang akan libur. Karena kita nanti merencanakan untuk tahun 2026 ya. Sekarang kita pakai RTP karena RPJMD yang belum beres. Nanti ketika RPJMD beres dilakukan penyesuaian. Kenapa dilakukan penyesuaian? Ini RPJMD itu kan membuat tentang visi program prioritas wali kota terpilih. Kan wali kota terpilih punya janji. Jadi janji 5 tahun nanti yang akan diberitahu tahun nanti akan dicatat RPD dengan KYB. Jadi sebetulnya RPD tahun 2026 secara substansi itu adalah tahun pertama untuk wali kota terpilih. Gitu. Makanya saya bilang intinya ke teman-teman terutama perangkat daerah, tolong ini dibahas. Dalam bahasa saya Pak Ketua kan biasanya orang kepala dinas kan di los saya kasih terima beres. Jadi tolong teman-teman juga sama terutama di perangkat daerah mulai dari kepala dinas, sekretaris, kadut semua. Jangan sampai ketika nanti misalnya ada pertanyaan terhadap substansi digunakan ke apa? Kalau jangan kasih bahan dalam bahasa atau pada yang lama nomor yang dengan SKP soal izin dulu. Nah ini mungkin nanti seluruh perangkat daerah termasuk dengan jajarannya memang harus secara intens membahas ini. Satu yang terkait dengan RPJMD 2025-2029. Kemudian yang kedua terkait dengan RKPD tahun 2026. Itu yang pertama. Kedua terkait dengan indikator. Hati-hati membuat indikator. Saya ini juga agak rewel Pak kalau memberitakan. Nanti kadis-kadis perangkat daerah termasuk juga lintas pelaku nggak bahas pakai indikator. Jadi jangan ngasal memasukkan indikator yang ada baik itu di RPJMD maupun di kaitannya perangkat daerah. Mana di perangkat daerah, mana di RPJMD.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan rancangan awal RKPD 2026 Kota Tasikmalaya yang dipaparkan oleh Sekretaris Bapelitbangda Kota Tasikmalaya, Andriana Revaldi. Akan segera turun nanti implementasi di dalam penyusunan RPJMD. Salah satu rancangannya itu poinnya dalam pemerintah daerah sudah mulai harus menyusun menyikronkan dengan kepala daerah terpilih dalam menyusun RPJMD. Nah, sebelum menyusun lebih lanjut RPJMD tentunya kita harus evaluasi capaian-capaian pembangunan di tahun tersebut. Kami sampaikan capaian pembangunan secara makro Bapak Ibu. Di sini kita lihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi kita dalam 23 tahun terakhir sudah relatif sangat bagus. Kita di akhir kemarin di tahun 2020. PLT Kepala Bapelitbangda Kota Tasikmalaya Dudi Mulyadi menuturkan, proses ini merupakan amanat undang-undang dan rancangan RKPD harus diproses 1 tahun sebelum pelaksanaan. Prosesnya pun cukup panjang dan melibatkan banyak stakeholder, seperti musrenbang yang nanti akan berproses di tingkat kelurahan, kecamatan, OPD hingga tingkat kota. Isu strategis nasional pun masih menjadi prioritas seperti kemiskinan, stunting, dan inflasi. RKPD 2026 pun harus selaras dengan nasional, provinsi, hingga visi misi wali kota terpilih. Kalau kita kan itu amanat undang-undang ya, tidak melihat ini waktunya. Tadi yang sampaikan dari Pak PJ 2025 aja belum dilaksanakan, itu kan kita tuh amanat undang-undang salah satunya usulan itu harus N-1. Jadi untuk 2026 ya N-1-nya ya sekarang gitu. Jadi lebih awal lah kita kick off RPJMD sudah, terus RKPD kick off-nya udah. Nah sekarang kita baru rencana awal. Nah kita juga dilanjutkan setelah itu nanti kita ke musrenbang. Setelah musrenbang sampai Sipecah BKL Kota, baru kita nanti setelah definitif wali kota kita membahas RPJMD untuk 2000. Karena itu sudah wali kota terpilih. Kita kalau isu dari strategi nasional salah satunya yaitu masalah angka kemiskinan, stunting, inflasi, itu sudah pasti kita prioritas daya nasional. Terus juga kita juga harus sinergi dengan provinsi, nanti juga kita harus sinergi dengan visi misi wali kota terpilih. Salah satunya yaitu pemberdayaan ekonomi lokal kewilayahan itu dari Pak Firman dan sama Pak Diki. Kita itu pasti disinergikan. Penjabat Wali Kota Tasikmalaya, Asep Sukmana menuturkan, penyusunan RKPD 2026 ini melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat, sehingga diharapkan bisa ikut berpartisipasi aktif dalam setiap tahapannya. Pertama, rancangan awal RKPD ini adalah upaya kita untuk menggali untuk substansi di RKPD ini. Masih rancangan awal karena tahapannya masih cukup panjang. Kedua, rancangan awal ini merupakan turunan atau bagian dari RPD, harusnya di RPJMD ya, karena RPJMD hari ini belum diselesaikan, jadi dari rencana pembangunan daerah 2023-2026. Nah insya Allah nanti setelah RPJMD tahun 2025-2029 itu ada penyesuaian karena prosesnya masih cukup panjang juga. Yang ketiga tentunya juga ini bagian dari kolaborasi. Jadi yang namanya dokumen perencanaan itu bukan hanya dibuat oleh pemerintah, tapi lintas pelaku, ada juga dari masyarakat ya, unsur masyarakat gitu, seperti itu. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya berharap proses RKPD 2026 harus serius dilaksanakan dalam setiap prosesnya. Masyarakat diharapkan aktif berpartisipasi dalam setiap prosesnya. Kita mengharapkan dilaksanakan RKPD ini betul-betul mengakomodir masukan-masukan dari semua pihak.
Dan tentunya tatkala kita bisa maksimal mengakomodir itu apa yang akan kita laksanakan nanti, pembangunan nanti itu akan betul-betul terasa kemanfaatannya bagi masyarakat Kota Tasikmalaya. Itu saja. Berarti harus dikerjakan dengan serius. Oh serius, satu serius, dua bekerja sama, jaga kondusivitas, dan sekecil apapun masukan itu harus dipertimbangkan. Ya, kita nggak boleh menafikan masukan dari semua pihak. Tentunya hari ini kita sudah mulai harus betul-betul mendengar aspirasi dari berbagai pihak. Intinya mudah-mudahan dokumen Kota Tasikmalaya hari ini menjadi dokumen yang memang sinergi juga dengan wali kota terpilih ya, karena emang unsur keberlanjutannya juga harus penting dilakukan supaya ke depan Kota Tasik lebih terencana dan lebih baik. Itu saja sih sebetulnya. Ya, hal mungkin yang paling penting buat kita sebagai pemuda, bagaimana kebijakan-kebijakan itu juga berpihak kepada peran serta pemuda hari ini di Kota Tasikmalaya. Seperti itu. Ya, rasanya mungkin akan lebih baik dari tahun sekarang mungkin kan, dari segi APBD-nya tersebut, baik itu misalkan program-program yang sudah dijalankan khususnya yang berkaitan dengan masyarakat, karena kita itu bergerak di bidang pemberdayaan, yang paling utama ya kita memberdayakan kegiatan-kegiatan itu yang sifatnya ada porsi yang lebih besar juga untuk di pemberdayaan. Itu kalau menurut kami. Kalau sekarang yang diporsikan untuk kelembagaan itu kan dengan kondisi keuangan mungkin yang diinihkan, beda dengan waktu pertama kita ada dana kelurahan. Nah, dana kelurahan itu waktu itu dari APBD dan dari DAU tambahan itu kan relatif besar, karena kita juga bisa membagi di tiap-tiap kelurahan atau di tiap ke-RW-an itu bisa maksimal. Tapi sekarang kan kita hanya di angka 250 juta. Nah, untuk 2024 ada peningkatan lagi sampai penambahan 100 juta lah kurang lebih, disesuaikan dengan luas wilayah di kelurahan masing-masing. Nah, itu harapan kami mungkin ada DAU tambahan yang bisa menunjang untuk kegiatan ini. Nah, karena background saya itu mungkin paling utama itu adalah pemberdayaan di masyarakat gitu. Jadi yang namanya pemberdayaan itu dengan dana kelurahan itu ada satu yang untuk infrastruktur, ada satu untuk kegiatan pemberdayaan. Nah, mungkin itu kan kalau dengan dana yang sekarang itu kan istilahnya pacibit-cibit kan gitu ya. Ini pingin didulukan. Nah, ini kan yang jadi problem kami di kelurahan masing-masing. Tapi dengan sedikit sekarang ada penambahan juga. Nah, ini suka ada peningkatan mungkin untuk kegiatan tersebut untuk di kami gitu. Masukan dari peserta dalam konsultasi publik tersebut sangat diharapkan. Perencanaan tidak dilakukan secara mendadak, namun direncanakan jauh hari agar perencanaan benar-benar matang dan berdampak positif pada masyarakat. Pemirsa, itulah pemaparan informasi mengenai langkah awal musyawarah perencanaan pembangunan Kota Tasikmalaya. Kami berharap dengan adanya musrenbang ini tentu bisa menciptakan pembangunan daerah yang lebih baik. Saya Sarah Asmara pamit undur diri dan undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.